Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Devinda Eka Prasetya, NIM 22010110090 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas kitab Ta'limut Ta'lim karangan dari Syekh Az-Zarnuji, membahas tentang pasal 12 dan pasal 13. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisul nisyana. Wa aqwa asbabil hifdi al-hiddu wal muwadayatu wa taqlilu al-ghadai wa salatul laili wa qira'atul Qur'ani min asbabil hifdi. Jadi di sini dijelaskan yang paling kuat menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi makan, dan sholat di malam hari. Juga membaca Al-Quran termasuk penyebab hafalan seseorang. Qala laisa syai'un asyada lil hifdi min qira'atil Qur'ani nadharan. Jadi ada dikatakan tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seseorang kecuali membaca Al-Quran dengan menyimak. Wa qira'atul Qur'ani nadharan afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalamu afdalu a'mali ummati qira'atul Qur'ani nadharan. Jadi membaca Al-Quran yang dilakukan dengan menyimak itu lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Ra'u Syaddadu banu Hakimin ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manami faqala li akhihi ayyu syai'in wajadtahu anfa'u qala qira'atul Qur'ani nadharan. Jadi Syaddad bin Hakim pernah bermimpi bertemu temannya yang sudah meninggal, lalu bertanya, perbuatan apakah yang engkau rasakan lebih bermanfaat? Jawabannya yaitu membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Wa yaqulu inda raf'il kitabi, termasuk penguat hafalan lagi, yaitu waktu mengambil buku berdoa Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azimil ajijil alimi abdada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrodahirina. Yaitu artinya dengan menyebut
asma Allah, maha suci Allah, segala puji milik Allah, dan tiada Tuhan selain Allah yang maha agung. Tiada daya dan kekuatan selain atas pertolongan Allah yang maha mulia, agung, luhur, lagi maha mengetahui. Sebanyak huruf yang tertulis dan akan ditulis berabad-abad dan sepanjang masa. Wa yaqulu ba'da kulli maktubin, dan setiap selesai menulis berdoa, yaitu amantu billahil wahidi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu, yang artinya aku beriman kepada Allah yang tunggal, Maha Esa, berkesendirian, tiada teman dalam ketuhanannya, dan saya hindari dari bertuhan kepada selainnya. Bertuhan selain kepada Allah maksudnya ya. Wa yuksiru sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu dzikrun lil alamin, dan dengan banyak membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawatlah yang menjadi zikir seluruh alam. Kila syi'ruh, syairnya disebutkan yaitu syaqaltu ila waqi'in syu'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku laporkan kepada Kiwaki, hafalanku lemah, ia menunjuki agar kutinggalkan laku maksiat. Fa innal hifdha fadlu min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Hafalan itu sebagai anugerah dari sisi Tuhan. Orang yang maksiat tidak diberi anugerah dari Tuhan. Wasiwaku wa syurbul asali wa aklul kunduri ma'a syukari wa aklu ihda wa ishrina zabibatan hamro akulla yaumin alariki yurisul hifdha wa yashfi. Jadi bersiwak, minum madu, makan kandar atau kemenyan putih, bercampur gula, dan menelan buah zabib merah 21 butir setiap hari, semuanya dapat mempermudah hafal, lagi dapat mengobati berbagai macam penyakit. Jadi min kasirin minal amrodi wal asqami wa kullu ma yuqallilul banggoma warutubati yazidu fil hifdi wa kullu ma yazidu fil bangomi yurisun nisyana. Jadi segala sesuatu yang bisa mengurangi pelendiran, dahak, dan mengurangi pelemakan kulit badan yang diakibatkan terlalu banyak makan adalah juga bisa memperkuat hafalan. Sesuatu yang memperbanyak lendir dahak akan membuat orang jadi pelupa.
Wa amma ma yurisun nisyana fal ma'ami wa kasratu waskas wa kasratu dunu dunubi wal humumi wal ahzani fi umurid dunya. Jadi penyebab lupa adalah laku maksiat, banyak dosa, gila, dan gelisah karena urusan dunia. Wa kasratul ashghali wal alaiki. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil akili an yahtama ila an yahtama ilamrid dunya li'annahu yaduru wala yanfa'u. Seperti telah kami kemukakan di atas bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara dunia, karena akan membahayakan dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Wahumumud dunya la takhlu anid dulmati fil qalbi wahumul akhirati la takhlu inan nuri fil qalbi wa yadharu atharuhu fis sholati fahammud dunya yamna'uhu anil khairi wa hammul akhirati yuhmiluhu alaihi. Gila dunia itu tak lepas dari akibat kegelapan hati, sedangkan gila akhirat tak lepas dari akibat hati bercahaya yang akan terasakan di kala sholat. Kegilaan dunia akan menghalangi perbuatan kebajikan, tetapi kegilaan akhirat akan membawa kepada amal kebajikan. Wal ishtighalu bisolati alal khusyu'i wa tahsilul ulumi yungfil hamma wal hazana kama qala syaikhul imamu Nasrubnu Hasanil Marginani fi qasidatin lahu, membuat dirinya terlena melakukan sholat dengan khusyuk dan mempelajari ilmu pengetahuan itu dapat menghilangkan kekacauan dalam hati, sebagaimana tersebut di dalam Mubahan Syekhul Islam Nasr Ibnu Hasan Al-Maghribani, yaitu Ista'in Nasrobna Al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan, yang artinya pohonlah inayah oh Nasr putra Al-Hasan untuk mencapai
ilmu yang tersimpan. Dakaladi yungfil hazana wa ghairuhu la yu'taman. Hanya itu yang bisa membuang duka, selain itu jangan percaya. Wa syaikhul imamul ajalu Najmuddin Umar bin Muhammadin An-Nasafiyu fi ummi waladin lahu syi'ru. Syekhul Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi dan dalam menyifati jariyah ummi waladnya tergubah beberapa bait syair. Salamu ala man tayammatni bi dharfiha walam ati hodaiha walam hati tarfiha. Salamku buat si dia yang membuatku terpesona karena lembut tubuhnya, halus pipinya, dan kiuran kedipan matanya. Syabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Si cantik molek, diriku jadi tertahan, hatiku pun tertawan, hati kebingungan bila bermaksud untuk menggambarkan. Fakultu darini wa dirini fa innani syanggoftu binahsilil ulumi wa kashfiha. Aku berkata, tinggalkan daku, maafkan aku, karena aku sibuk membuka jalan dan menuntut ilmu. Wali fi tulabil fadli wal ilmi wat tuqa ginan an gina ilgoniyati wa arfiha. Selama aku mencari utama dan takwa, tak perlu lagi rayuan si cantik dan harum baunya. Wa amma asbabu nisyanil ilmi fa aqlul kusbaratir rotbati wa tufahil hamidi wan nadaru ilal maslubi wa qira'atu lauhil kuburi wal mururu baina kitaril jamali wa ilqa'ul qamlil hayyi alal arabi wa hijamatu ala nuqratil qafa fatajannabuha kulluha turisun
Jadi sebab-sebab yang membuat mudah lupa yaitu makan ketumbar, buah apel asam, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela unta terakit, membuang ke tanah kutu yang masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala. Singkirilah itu semua karena membuat orang jadi pelupa. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umuri wa ma yanqusu. Artinya yaitu hal-hal yang mendatangkan rezeki dan menjauhkan, dan yang memperpanjang usia serta yang memotong. Sumai la budda li talibil ilmi minal kuti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umuri wa sihati liyatafarrogo li tolabil ilmi. Wa fi kulli dalika sannafu kutuban fa auratu ba'dara ba'daha huna ala sabilil ikhtisari. Yaitu kemudian pada hari itu sudah semestinya pelajar itu butuh makanan. Dengan demikian perlulah mengetahui hal-hal apa yang dapat mendatangkannya secara lebih banyak. Mengetahui hal-hal yang menyebabkan panjang usia dan badan sehat, agar dengan begitu bisa mempertahankan konsentrasi belajarnya. Untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut telah banyak para ulama yang menyusun kitabnya. Di sini hanya akan kami kemukakan dengan singkat saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadara illa la du'a'u wa la yazidu fil umuri illa birru fa inna rajula la yuhramu rizqa bidanbi yusibuhu tabata bihada al-hadithi an-nartika badanbi sababu hirmani rizki khususan lakadibu yurithul faqra waqad waradda fihi hadithu khosur, yang artinya yaitu Rasulullah SAW bersabda, hanyalah doa yang merubah takdir dan hanyalah kebaktian yang bisa menambah usia. Dan sesungguhnya lantaran perbuatan dosanya, rizki seseorang menjadi tertutup. Terutama berbuat dusta adalah mendatangkan kefakiran,
sebagaimana dalam hadis lain secara khusus telah dikemukakan. Wa kada naumu subhati yamna'ur rizqa wa kasratun naumi turisul faqra wa faqral ilmi aidon wa qala qailu. Artinya yaitu demikian pula tidur di pagi hari dan banyak tidur, keduanya mengakibatkan kemelaratan harta dan juga kemelaratan ilmu. Ada penyair berkata, sururun nasi fil busil libasi wa jamu'ul ilmi fi tarkin nu'asi, yang artinya kebahagiaan hati terletak pada memakai sandangan, tidak mengantuk, jadi kuncinya ilmu terkumpulkan. Wa qala alaysa minal husrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri. Bukankah kerugian jikalau telah bermalam-malaman tanpa manfaat, umur berjalan. Wa qala akharu qumil laila ya hadala ala tursyadu ila kam tanamul laila wal umuru yang fadu. Artinya, jagalah di malam hari, mungkin di sini tiba petunjukmu. Berapa malam engkau tidur melulu, sedang umurmu ikut berlalu. Wa naumu uryanan wal baulu uryanan wal aklu junuban wa muttaqi'an ala janbin wa tahawunu bisuqatil ma'idati wa harku qashril basoli wa thawmi wa kansul baiti bil mindili wa kansul baiti bil laili. Jadi tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub atau sambil bertelekan, membiarkan sisa makanan berserakan, membakar kulit berambang atau dasun, menyapu lantai dengan kain atau di waktu malam hari, wa tarkul umamati fil baiti wal masyu udamal masyayikhi wa nida'ul abawaini bismihima. Membiarkan sampah berserakan, mengotori rumah lewat di depan bini sepuh, memanggil orang tua tanpa gelar atau seperti Pak, Mas, dan sebagainya. Wal hilalu
wa ghuslul yadi bitini wat turabi wal julusu ala atabati wal ittika'u ala hadi zawja ala hadi zawjal babi wattawaddu'u fil mabrazi wa hiyatatu lisawbi ala badanihi wa tajfiful wajhi bisawbi wa tarku baitil ankabuti fil baiti wa tahawunu bisholati. Membersihkan sela gigi dengan benda kasar, melumurkan debu atau debu pada tangan, duduk di beranda pintu, bersandar pada daun pintu, berwudu di tempat orang istirahat, menjahit pakaian yang sedang dipakai, menyeka muka dengan kain, membersihkan sarang lebah berada di rumah, meringankan sholat, wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri wala ibtikaru fid dahabi ila suki wal ibta'u fir ruju'i minhu wa syira'u kusairatil khubzi minal fuqara'i su'ali wa du'a usari ala waladi wa tarku nahmiril awani wa infa'us siraji bin nafasi kullu dalika yurisul faqra urifadalika bil athari. Artinya yaitu bergegas keluar masjid setelah sholat subuh, pergi ke pasar pagi-pagi, membeli makanan dari peminta-minta, mendoakan buruk kepada anak, membiarkan wadah tidak tertutupi, mematikan lampu dengan meniup, semuanya itu dapat mendatangkan kefakiran sebagaimana yang diterangkan dalam athar wa kadal kitabatu bi qalamin ma'qudin wal imtishatu bi mushtin munkasirin wa tarkud du'ai bil khairi lil walidaini wa ta'ammumu qaidan wa tasarhulu qaiman wal buhlu wa taqtiru wal aisrofu wal kasalu wat tawani wataha wunu fil umuri kullu dalika yurisul faqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzilu rizqa bisodaqoti. Artinya, dan lagi
Menulis dengan pena rusak, menyisir dengan sisir yang rusak, tidak mau mendoakan bagus kepada orang tua, memakai serban sambil berdiri, memakai celana sambil duduk, kikir, terlalu hemat, atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, bermalasan dan menunda atau menyepelekan suatu urusan, semuanya membuat fakir seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, himbaulah datangnya rezeki dengan cara bersedekah. Wala bukuru mubaraku yazidu fi jami'in ni'ami khususan fir rizki wa husnul khatimin mafatihir rizki wa bastul wajhi wa tibul kalami yazidu fir rizki. Wa anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu kafsul finai wa waslul inai mujlibatun lil gina. Artinya, bangun pagi-pagi itu diberkahi dan membawa berbagai macam kenikmatan, khususnya rezeki. Bisa menulis bagus itu adalah pintu rezeki. Air muka berseri dan tutur kata manis akan menambahkan banyak rezeki. Disebut dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yaitu menyapu lantai dan mencuci wadah menjadi sumber kekayaan. Wa aqwal asbabil jalibatil muhasilati lirizki iqamatus sholati bita'zimi wal khusyu'i wa ta'dilil arkani wasairi wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Penyebab terkuat untuk memperoleh rizki adalah melakukan sholat dengan rasa takzim, khusyuk dengan menyempurnakan segala rukun, wajib, sunnah, dan adabnya. Wa sholatu duha fi dzalika ma'rufatu masyhuratun wa qira'atu suratil waqi'ati khususan billaili waqtan naumi wa qira'atu suratil mulki wal muzammili wal laili idza yaksha wa alam nasrah laka. Demikian pula melakukan sholat duha seperti yang telah dikenal, juga membaca surat Waqiah khususnya di malam hari sewaktu orang tertidur, kemudian membaca surat Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Laili, dan Al-Insyirah. Wa hudurul masjidi qoblal adani wal mudawamatu ala taharati wa ada'u sunnatil fajri wal watri fil baiti wa an la yatakallama bi kalimil dunya ba'dal
mengumandangkan azan, selalu suci, melakukan sholat sunnah sebelum subuh, dan melakukan sholat witir di rumah. Lalu jangan berbicara urusan dunia sesudahnya dilakukan. Wala yuksiru mujalasatan nisa'i illa indal hajati. Termasuk penyebabnya lagi yaitu jangan terlampau banyak bergaul dengan wanita kecuali bila ada keperluan yang baik. Wa an la yatakallama bikalami lagwin ghairi mufidin li dinihi wa dunyahu wa kila manishtagola bimala yaknihi yafutuhu ma yaknihi. Qala Bazar Jamhar idza ra'aitar rajula yukthirul kalama fastakin bijununihi. Jangan pula omong kosong yang tidak berguna untuk agama dan dunianya. Ada dikatakan, siapa yang tersibukkan oleh perbuatan yang tanpa guna bagi dirinya, maka yang semestinya akan berguna menjadi terlewat darinya. Bazar Jamhar berkata, bila melihat orang yang banyak bicara, percayalah ia telah gila. Waqala Aliyu karramallahu wajhahu idza tammal aqlu naqasal kalamu. Ali radhiyallahu anhu telah berkata, bila telah sempurna akal dan pikiran, maka menguranglah ucapan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'ru. Pengarang kitab berkata, kugubah syair yang bersesuaian dengan makna perkataan itu. Idza tamma aqlul mar'i qala kalamuhu wa aikina bihumkil majai in kana muksiron. Jikalau orang berakal sempurna, sedikitkan bicara. Bila seorang banyak bicara, dialah tolol. Wa qala akharu an-nutqu zainun wa sukutu salamatun. Fa idza nataqta fala takun min kasaron. Lain orang berkata, bicara adalah hiasan, diam itu keselamatan. Bila kamu berbicara, makanya jangan berlebihan. Ma'in nadimta ala sukutin marotan walaqad nadimta ala kalami miroran. Lantaran diam, engkau menyesal, tapi sekali karena ngomong,
kamu pun menyesal berkali-kali. Wa mimma yazidu fir rizki an yakula kulla yaumin ba'dan shiqaqil fajri ila waqatis sholati. Di antara perbuatan yang menambah rezeki lagi adalah membaca doa di waktu antar terbit fajar hingga masuk waktu sholat. Doanya yaitu Subhanallahil azimi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Artinya yaitu Maha suci Allah, Maha agung, Maha suci Allah dengan pujiannya, kumohon ampunan dan bertobat kepadanya. Diulang 100 kali. Mi'atan marotin wa an yakula la ilaha illallahu illallahul malikul haqqul mubin. Setiap pagi dan petang membaca doa la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibaca 100 kali. Kulla yaumin sobahan wa masaan mi'ata marotin wa an yakula ba'dal fajri kulla yaumin alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallahu talasan wa salasina marotan. Kemudian tiap-tiap sesudah fajar dan maghrib berdoa alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah. Artinya segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, dan tiada Tuhan selain Allah. Dibaca berulang 33 kali. Wa ba'da sholatil maghribi aidan wa yastaghfirullaha ta'ala sab'ina maratan ba'da sholatil fajri wa yuksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah sholat subuh membaca istighfar 70 kali dan memperbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya dan kekuatan melainkan dari pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha agung, beserta salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakula yaumil jum'ati sab'ina maratan, dan di hari Jumat membaca Allahumma aghnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika aman siwaka, yang artinya ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram,
cukupilah aku dengan anugerahmu daripada selain kamu. Dibaca berulang 70 kali. Wayakula hadatsana akula yaumin walailatin antallahu azizul hakim. Setiap siang dan malam membaca pujian, yaitu Antallahul malikul qudusu Antallahul hakimul karimu Antallahu khaliqul khairi wasyari' Antallahu khaliqul jannati wan nari alimul ghaibi wasyahadati alimus sirri wa akhfa Antallahul kabirul muta'allu Antallahu khaliqu kulla syai'in wa ilaihi yad'u kullu syai'in Antallahu dayanu yaumiddini lam tazal wala tazalu Antallahu la ilaha illa anta Antallahul ahadus somadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu la ilaha illa antar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa antal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir la ilaha illa anta wahu khaliqul bari'ul musawwirul lahu la asma'ul husna wa asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu adalah artinya, Engkaulah Allah yang maha mulia dan lagi maha bijaksana. Wa mimma yazidu fil umuril birru wa tarkul ada wa tawqiru suyuhi wasilatur rahim. Di antara sebab usia menjadi panjang ialah berbuat bakti, menyingkiri perbuatan yang menyakitkan orang lain, menghormati sesepuh, dan bersilaturahmi. Wa an yakula hina yusbihu wa yumsi kulla yaumin thalatha marratin. Demikian pula di setiap pagi dan sore selalu membaca Subhanallahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mabalawar ridho wa zinatal arshi wa la ilaha illallahu mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mabalawar ridho wa zinatal arshi wallahu akbaru mil al-mizani
wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal arsy. Artinya, Maha suci Allah dengan sepenuh mizan, sejauh ilmu, sejauh ridha, setimbang arsy. Tiada Tuhan selain Allah dengan sepenuh mizan, sejumlah ilmu, sejauh ilmu, setimbang arsy. Dan Allah Maha Agung dengan sepenuh mizan, sejumlah ilmu, sejauh ridha, setimbang arsy. Itu diulang 3 kali. Wa an yahtariza an qad'il asjarir radbati illa inda darurati wa isbahul wudu'i wassalatu bitta'zimi wal kiranu bainal haji wal umrati wa hifdhu sihati. Artinya, di samping itu hendaknya jangan menebang pepohonan yang masih hidup kecuali atas terpaksa, melakukan wudhu dengan sempurna, melakukan sholat dengan ta'zim, haji qiran, dan memelihara kesehatan. Wala budda an yata'allama syai'an minatibi wa yatabarraka bil atharil waridati fitibil ladhi jama'ahu syaikhul imamu Abu Abbasil Mustaghfiri fi kitabihil musamma bitibbin nabiyyi alaihi salatu wassalamu yajiduhu man yatluyuhu. Artinya, tiada boleh tidak seseorang harus tahu sebagian ilmu kesehatan dan mengambil berkah dari beberapa asar mengenai kesehatan. Hal ini sebagaimana terhimpun dalam buku Syekhul Imam Abul Abbas Al-Mustaghfiri yang berjudul Tibbin Nabi SAW. Buku ini bisa ditemukan oleh orang yang mau mencarinya. Walhamdulillahi ala tamami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalir rusulil kirami wa alihi wa ashabihi a'immatil a'lami ala mamaridduhu riwata'akubil ayami. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga melimpahkan kepada baginda Muhammad, Rasul paling utama lagi mulia. Amin. Alhamdulillah, sekian dari saya bacaan kitab Ta'limut Ta'alim ini yang sudah membahas tentang hal-hal yang membuat hafal dan mudah lupa, juga hal-hal yang mendatangkan rizki dan menjauhkan, dan yang memperpanjang usia, serta yang memotong. Bila ada salah kata dan bacaan yang kurang sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.